Oke, salam sehat untuk kita semua. Ya, dalam kesempatan kali ini ya, saya akan mencoba berbagi tips sehat ya terkait dengan puasa mutih ya. Jadi puasa mutih ini adalah sebuah konsep yang sudah dikembangkan mulai zaman dahulu kala ya. Dan ini adalah sesuatu yang saya temukan secara tidak sengaja, artinya prakteknya ini saya temukan dengan cara tidak sengaja dalam upaya untuk menyembuhkan gangguan MAH kronis atau istilahnya gangguan asam lambung atau istilahnya GERD dan lain sebagainya. Dan ini saya rasakan luar biasa. Nah, sebelum saya lanjut terkait dengan MAH kronis ini banyak sekali masyarakat yang terkena MAH kronis. Mengapa terjadi MAH kronis? MAH kronis disebabkan oleh pola makan atau pola hidup yang tidak sehat. Pertama tentunya adalah terkait dengan pola makan. Dengan adanya makanan-makanan botol, ya, minuman botol, makanan-makanan instan seperti itu, nah ini sebenarnya sangat merugikan atau sangat berpengaruh terhadap penyakit MAH kronis itu sendiri. Nah, baiklah, saya lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan puasa mutih? Jadi puasa mutih itu ya adalah kita hanya makan nasi putih dan ditaburi garam. Nah, jadi untuk kesehatan ini wajib ditaburi garam karena garam ini akan nanti berfungsi sebagai alkali atau sebagai basa. Karena orang MAH itu cenderung dalam perutnya adalah timbunan-timbunan asam lambung dan lain sebagainya. Jadi lebih asam gitu ya ininya. Eh, garam ini nanti akan menetralisir asam itu karena kita tahu bahwa garam itu adalah sifatnya basa seperti itu. Nah, kita tidak makan daging, kita tidak makan sayur, ya, jadi hanya nasi putih saja ditaburi garam gitu. Dan tentunya kita minum, tapi minumnya hanya air putih saja. Ya. Ini dulu saya lakukan tanpa sengaja, ya, karena apa? Waktu itu saya melakukan itu kondisi badan saya lagi lemes ya, lemes sekali. Saya agak khawatir dengan kondisi saya. Ini kira-kira penyebabnya apa gitu? Masih tanda tanya ya. Saya sudah coba juga untuk CT scan, ya MRI atau bahkan PET scan untuk mengetahui apakah ada unsur kanker dalam tubuh saya dan semuanya itu adalah baik-baik saja. Ya, jantung, cek darah, ya, fungsi ginjal, fungsi hati, ya, gula itu semua saya cek dan semua normal gitu ya. Jadi MAH saya ini adalah MAH yang boleh dibilang tidak kentara. Saya tidak merasakan diri saya mengalami sakit MAH, ya. Tetapi saya kalau misalnya terlambat makan, yaitu terasa ini perut itu agak kembung, perih gitu ya. Nah, mengapa saya menderita MAH kronis seperti itu ya? Karena memang saya mengonsumsi obat rutin ya, berupa obat pengencer darah, berupa glupidogrel dan juga obat anti kolesterol gitu ya. Karena saya memiliki gangguan metabolisme yaitu kolesterol saya tinggi karena itu memang faktor keturunan. Jadi inilah karena kesalahan saya dalam mengonsumsi obat itu sering minum obat malam ini agak jauh daripada setelah jam makan. Jadi sebaiknya kalau kita minum obat itu adalah ya 1 jam, setengah jam atau 1 jam setelah makan. Nah kurang lebih segitulah, itu akan aman sekali. Karena lambung kita tidak kosong sekali. Nah itulah kesalahan saya. Dan juga saya mengkonsumsi metil yang cukup lama karena saya sempat terserang COVID gitu ya. Jadi metil ini juga metilprednisolon ya itu juga berkontribusi besar terhadap gangguan lambung ya. Nah,
Waktu itu kondisi badan saya sangat lemas sekali, tapi saya punya tekad ingin melakukan puasa mutih ya, karena mungkin waktu itu saya berpikir, ya siapa tahu nanti ini adalah gangguan apa metafisika atau gangguan mistik atau magic gitu ya. Saya mencoba puasa mutih karena badan saya sangat lemas dan saya merasa ya mungkin hidup saya tidaklah panjang gitu ya. Maka saya harus melakukan hal itu gitu ya untuk antisipasi dalam hal uh, terkait dengan gangguan-gangguan mistis seperti itu. Nah, dalam kondisi yang lemah, saya puasa ya semakin lemes lah gitu ya. Tapi ya karena saya makan ya makan nasi ya masih lebih baik lah daripada tidak makan nasi. Tetapi tentu makan nasinya itu tidak bisa banyak karena ya bagaimana kita bisa makan banyak, orang yang dimakan hanya nasi putih sama garam gitu ya. Dan anehnya besoknya saya bisa bangun pagi ya. Biasanya saya bangunnya agak siang-siang gitu ya. Waktu itu saya bangun pagi dan kondisi badan saya merasa fit sekali, segar sekali gitu ya. Nah, setelah saya lakukan beberapa kali, nah bisalah saya simpulkan ya dan juga saya konfirmasikan metode itu ke teman-teman yang lain dan teman-teman lain juga sudah mempraktekkan dan mereka pun juga yang ada gangguan sering merasa mual gitu, juga ada gangguan mah itu dan merasakan bahwa itu sangat efektif dalam mengatasi gangguan lambung mereka gitu. Nah, saya menganalisa ya bahwa puasa mutih ini adalah suatu metode untuk mengatasi keasaman lambung ya dan adalah suatu metode untuk detoksifikasi. Jadi racun-racun yang ada dalam tubuh kita itu bisa diatasi dengan detoksifikasi itu seperti itu. Nah, dengan demikian ya maka saya semakin mengkampanyekan itu supaya pola murah meriah ini bisa diterapkan oleh semakin banyak orang gitu dan bahkan saya pun juga sekarang merancang sebuah channel gitu ya yang bisa saya berbagi terhadap sama gitu ya karena saya tahu biaya untuk pengobatan atau biaya sekali ke dokter saja untuk pengobatan mah itu bisa menghabiskan uang ratusan ribu ya bahkan sampai 400-500 itu habis sekali datang ke dokter spesialis pencernaan gitu ya itu sudah termasuk biaya laboratoriumnya dan obat-obatan itu kalau sampai 400-500 itu. Jadi sangat mahal sesungguhnya. Saya merasa kasihan kalau biaya yang setinggi itu akan ditimpakan juga pada masyarakat yang memang kondisi keuangannya kurang bagus gitu lah. Maka ini saya sangat gencar komunikasikan metode sederhana ini seperti itu. Nah, berlanjut ya saya kembangkan lagi ya bagi teman-teman yang mungkin salah makan gitu ya karena sekarang ini ya kebetulan pada saat sekarang ini adalah sedang musim buah-buahan banyak ya terutama buah durian gitu ya saya uji coba ya makan buah durian gitu ya biasanya kan perut kembung itu nah habis makan buah durian saya minum air garam itu setengah sendok dilarutkan dalam satu gelas air gitu saya minum nah itu sangat efektif sekali menurunkan kembung di perut gitu ya itu berangsur-angsur dalam kurun waktu ya kurang lebih 5-10 menit itu sudah hilang dia gitu. Nah pernah kejadian juga saya makan buah durian terlalu banyak gitu ya dan saya sudah minum juga air garam tapi tidak efektif waktu itu tidak efektif di jalan-jalan sudah mulai terasa semakin berat nafas gitu ya langsung saya mampir ke minimarket saya beli garam saya larutkan dalam botol aqua tanggung gitu ya 1 sendok itu saya larutkan kurang lebihnya saya minum itu nah berangsur-angsur dia hilang nah banyak kejadian adalah orang-orang yang dalam perjalanan gitu ya sehabis makan buah durian gitu atau salah makan gitu dalam perjalanan
dia mengalami kembung perut gitu ya. Nah, dan itu berakibat fatal dan bisa menimbulkan kematian. Nah, waktu itu setelah saya minum air garam yang 1 sendok itu yang saya larutkan dalam air apa namanya air mineral itu dia apa namanya berkurang ya, tapi kentutnya sering jadinya kentut 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 seperti itu. Jadi itulah apa namanya manfaat daripada air garam. Dan ini saya sudah sampaikan juga ke saudara-saudara, ke teman-teman. Jadi rahasia kalau makan durian aman itu ya seperti itu, harus habis makan durian harus minum air garam gitu. Jadi intinya saat perut kita kembung gitu ya, mestinya kan mungkin ya minum obat omeprazol lah ya, obat apotek itu omeprazol untuk mengatasi mah atau kembung gitu ya. Tapi ini dengan cara ini apa namanya jauh lebih lebih efektif gitu ya, karena takarannya pun juga kita bisa atur. Nah, bagaimana dengan mereka yang tekanan darah tinggi gitu? Tekanan darah tinggi tentu harus berhati-hati juga ya, jangan mengkonsumsi garam terlalu banyak. Tapi kalau sekali mengkonsumsi garam dalam jumlah yang mungkin setengah sendok atau mungkin seperempat sendok, saya rasa sih tidak berdampak langsung terhadap tekanan darahnya ya, karena tekanan darah itu sifatnya adalah karena faktor yang sifatnya jangka panjang ya gitu. Saya rasa artinya bagi mereka yang tekanan darah tinggi ya berhati-hatilah, dirasa-rasakanlah gitu. Jangan nanti apa yang saya sampaikan ini langsung ditelan begitu saja. Jadi kita harus menjadi dokter atas diri kita sendiri gitu. Jangan sepenuhnya permasalahan kesehatan kita diserahkan pada dokter. Jadi intinya kita ke dokter harus wajib ya, tapi nanti ilmu-ilmu dari dokter itu harus kita serap. Jadi kita harus banyak bertanya ke dokter. Jangan datang ke dokter, menyampaikan sakitnya apa, terus dikasih obat, langsung diterima, diminum sesuai dengan aturan yang dikasih, itu ada sebuah kekeliruan ya dalam kita berobat. Kita harus tahu dokter ngasih resep, resepnya kita tanyakan, ini resep apa saja dok, apa fungsi obatnya, kita tanya. Atau dokternya mungkin terlalu sibuk, ya kita tanya nanti di apotek, ini obat apa, fungsinya apa, gitu. Itu harus analisa, gitu ya. Sehingga kita tahu obat apa yang sebenarnya kita perlukan, obat apa yang sebenarnya tidak perlu kita perlukan. Dan dari sana juga kita belajar terkait dengan obat-obatan yang kita minum gitu ya. Yang mana rasanya masih perlu lanjut kita minum, yang mana kira-kira yang sudah tidak perlu kita minum. Ya, jadi mungkin itu adalah manfaat daripada puasa mutih atau detoksifikasi dengan puasa mutih gitu ya, atau juga disilahkan dengan manfaat garam bagi kesehatan gitu, terutama masalah gangguan lambung seperti itu. Baiklah teman-teman ya, para pemirsa semuanya ya, apabila mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan bisa komen di bawah ini. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.